Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi IPS kelas 7, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mendeskripsikan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan potensi sumber daya tambang di Indonesia. Dan yang ketiga, mendeskripsikan potensi kemaritiman di Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian setiap negara di dunia memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda? Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Selain itu, Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim. Hal tersebut dikarenakan wilayah Indonesia sebagian besar terdiri atas perairan. Lalu, apa saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia? Berikut akan dijelaskan tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Apa itu SDA? SDA atau sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia beragam bentuknya, mulai dari air, tanah, udara, hutan, bahan tambang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah potensi sumber daya hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis hutan. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan rimba yang memiliki pohon yang lebat. Yang kedua ada hutan musim. Hutan musim adalah hutan jenis homogen, tumbuhannya hanya terdiri dari satu jenis pohon. Yang ketiga ada hutan rawa. Hutan rawa adalah hutan yang tumbuh dan berkembang di wilayah yang selalu tergenang oleh air. Yang keempat ada tundra. Tundra adalah hutan lumut yang terdiri atas pepohonan yang ditumbuhi dengan lumut. Selanjutnya adalah sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon. Dan yang terakhir adalah stepa. Stepa adalah padang rumput yang secara umum tidak ditumbuhi pohon atau tanaman lain. Anak-anak, perlu kalian ketahui Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, terutama yang berada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Salah satu hasil hutan adalah kayu. Beberapa jenis kayu hasil hutan Indonesia diantaranya adalah kayu rosmala dan akasia yang berada di Jawa Barat, kayu cendana berada di Nusa Tenggara Timur, kayu meranti dan kayu keruning berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan kayu rotan berada di Sumatera dan Kalimantan. Kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti membuat meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manfaat dan fungsi hutan. Yang pertama, sebagai tempat penyimpan cadangan air. Air hujan akan diserap ke dalam tanah sehingga mencegah kekeringan pada musim kemarau. Yang kedua, mencegah terjadinya erosi. Air hujan tidak jatuh langsung ke tanah dan mengikisnya, tertahan lebih dahulu oleh pepohonan. Yang ketiga, sebagai paru-paru dunia, artinya hutan sebagai penghasil oksigen sehingga suhu udara di bumi tidak terlalu panas. Yang keempat, sebagai sumber kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat memanfaatkan hasil hutan sebagai mata pencaharian dan sumber penghasilan. Dan yang kelima, sebagai tempat hidup flora dan fauna. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah potensi sumber daya tambang. Sumber daya tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi dan tidak dapat diperbaharui. Pengambilannya dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, dan penambangan. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan peta persebaran hasil tambang di Indonesia ini.
Dari hasil peta tersebut dapat diketahui hasil tambang yang ada di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, minyak bumi dan gas, batu bara, emas dan perak, tembaga, bauksit, timah, nikel, kaolin, biji besi, intan, belerang, pasir kuarsa, dan batu pualam atau marmer. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai potensi sumber daya alam hutan dan tambang di Indonesia? Berikutnya kita akan bahas potensi maritim di Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian, kata maritim berasal dari bahasa Inggris, yaitu maritim yang berarti navigasi. Berdasarkan terminologi, maritim berarti ruang atau wilayah permukaan laut yang terdapat kegiatan pelayaran, lalu lintas, dan jasa kelautan. Indonesia memiliki julukan sebagai negara maritim, karena 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia mencakup perairan. Lalu apa saja potensi kemaritiman yang ada di Indonesia? Sumber daya maritim Indonesia diantaranya yang pertama ada perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi yaitu 6,4 juta ton per tahun, dan berdasarkan aturan internasional jumlah penangkapan ikan yang diperbolehkan sekitar 80%. Yang kedua ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan batuan sedimen kapur di laut yang dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Selanjutnya adalah manfaat terumbu karang secara ekologi. Yang pertama, sumber keanekaragaman hayati. Yang kedua, sebagai pelindung pantai dan pesisir. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Dan yang keempat, mengurangi pemanasan global. Manfaat sosial terumbu karang yang pertama ada sarana rekreasi masyarakat, yang kedua sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Dan untuk manfaat ekonomi terumbu karang yang pertama sebagai sumber makanan seperti rumput laut, ikan, udang, dan lain-lain. Yang kedua sebagai objek wisata, yang ketiga sebagai sumber mata pencaharian, dan yang keempat sebagai sumber bahan dasar untuk obat dan kosmetik. Dan yang terakhir, sumber daya maritim di Indonesia yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis yang pertama untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, yang kedua sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Dan untuk fungsi ekonomis dari hutan mangrove, yaitu hutan mangrove memiliki fungsi ekonomis dari kayu dan juga makhluk hidup di dalamnya serta dapat dijadikan sebagai objek wisata. Dan yang terakhir adalah upaya melestarikan potensi laut di Indonesia. Yang pertama, memberi sanksi berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi. Yang kedua, menanam hutan bakau di pesisir pantai. Yang ketiga, melindungi terumbu karang. Yang keempat, melarang penggunaan pukat harimau. Yang kelima, menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah di laut. Yang keenam, melarang penggunaan barang peledak untuk menangkap ikan. Dan yang terakhir, melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa WhatsApp ke nomor bapak atau ibu guru kalian. Jangan lupa kalian tulis materi di buku tugas kalian dan dikumpulkan melalui WA group. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.